sampai generasiku diselamatkan. Dengan cepat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, yang di ruangan ini maupun yang di rumah, Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Hari ini tepat di minggu terakhir, di bulan terakhir semester pertama di tahun 2020. Mulai 2-3 hari ke depan kita akan masuk semester kedua. Saya percaya oleh anugerah pertolongan Tuhan, kita sudah lewati satu semester di tahun 2020. Kalau kita sudah bisa lewati, saya sangat percaya semester kedua kita akan sanggup lewati. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Baik, kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga dengan iman, saudara. Waktu saudara perkatakan, masuk ke pikiran saudara, turun ke hati dan perasaan saudara. Dan saya percaya ini akan mempengaruhi kata-kata kita. Dan kata-kata kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Yang setuju katakan amin. Kita semua hidup dalam agendanya Tuhan. Dan tidak hidup untuk diri sendiri, tapi agenda Tuhan. Kita baca bersama-sama yuk. Ikuti sesudah saya. Sama-sama dengan saya katakan Pentakosta ketiga. Lebih kuat lagi katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta. Tepuk tangan saudara, yuk. Juga saudara, tepuk tangan. Api Pentakosta ketiga. Oh, lebih lagi. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Kiri kanannya katakan on fire. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang di rumah maupun yang di tempat ini. Saya akan langsung kepada firman. Saya beri judul khotbah hari ini memang dalam bahasa Inggris saudara. Bukan karena kita jago sekali bahasa Inggris, cuman lebih tepatnya di bahasa Inggris saudara. Saya kasih judul khotbah tema hari ini Keep on Fire saudara. Ya, saya coba cari langsung artinya saudara di Google Translate. Keep on fire, terus menyala-nyala. Tapi lebih daripada itu saya mau bicara saudara. Karena dalam perenungan mengakhiri sampai dengan minggu terakhir di semester pertama ini saudara. Di tahun 2020 ini, maka kalau kita mau tahu apa yang paling sangat Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anaknya. Maka dia mau saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya rohnya tetap on fire. Rohnya tetap menyala-nyala. Katakan amin. Jadi hari ini kita akan bahas sama-sama bagaimana supaya roh saya dan roh Bapak Ibu Saudara tetap on fire.
keep on fire, terus menyala. Amin. Kalau kita perjanjian lama berkata dari pagi sampai petang, maka imam-imam bertanggung jawab untuk memastikan api di atas mezbah itu tetap menyala. Dan inilah tugas kami, hamba-hamba Tuhan. Kami terus adakan ini setiap program breakthrough prayer. Ada doa-doa saat teduh setiap hari kita upload ke Facebook, ke media-media sosial, Instagram. Khotbah-khotbah kita upload ke YouTube, saudara. Satu tujuan kita, memastikan kami yang melayani, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang sudah 3 bulan lebih, semuanya tetap on fire. Katakan amin. On fire, rohnya menyala-nyala. Kita akan lihat sama-sama dengan cepat, saya akan kita bagikan nih. Apa berkat orang-orang yang on fire, dan kita akan lihat nanti bagaimana mempertahankan supaya roh saya dan Bapak Ibu Saudara tetap on fire di hadapan Tuhan. Amin saudara. Baik, kita akan langsung kepada firman. Kita buka bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudara. Amsal pasalnya yang ke-18 terlebih dahulu, saya akan langsung saudara. Amsal 18, saya lihat ini menjadi awalnya saudara. Puji Tuhan. Di kitab Amsal saudara, Amsal 18 ayatnya ke-14. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amsal 18 ayat 14. Kita akan mulai nih. Jadi minimal ada 2 berkat besar bagi orang-orang yang on fire. Dan saya melihat inilah kebutuhan pokok kita di zaman seperti ini, di masa pandemi, masa-masa seperti ini. Kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-14. Baca dengan suara yang kuat. Kita baca. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Katakan amin. Blok kata bersemangat itu. Ini ayat sudah sangat lumrah. Beberapa di antara kita sudah tahu ayat ini, tapi hari ini kita mau coba bedah bersama-sama. Kita perkatakan firman ini. Saya percaya ada kuasa dalam firman. Tidak hanya kita katakan saja, tetapi waktu kita perkatakan, ini akan membawa semangat, akan membawa roh yang menyala-nyala atas setiap kita. Katakan amin. Jadi orang yang bersemangat, ini bisa diambil bahasa ininya tentang antusias. Jadi ini semangat bukannya disemangat-semangatin, dikuat-kuatin, disemangat-semangatin dengan kemampuan manusiawi. Oh enggak. Yang Alkitab catat ini bukan semangat karena semangat manusiawi, tapi ini semangat lebih kepada antusias. Katakan sama-sama dengan saya, katakan antusias. Oke, belajar lebih lagi. Apa itu antusias? Dalam bahasa aslinya disebut entheos. N itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang bersemangat, orang yang antusias adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi orang-orang yang tipikal seperti ini, yang bersemangat, yang di dalam Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan sekarang, saya juga tadi saya ada tulis di media sosial, Instagram dan Facebook saudara. Saya blog buka kurung dalam kurung. Orang yang bersemangat itu adalah orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan tipikal orang-orang seperti ini saudara, akan sanggup menanggung penderitaannya. Yang percaya katakan amin. Wah belum semuanya menjawab. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, semua kita ngalami, saya tidak ulang lagi. 3 bulan lebih ini kita semua penderita. Semua punya penderitaan masing-masing. Tergantung porsinya, bobotnya masing-masing. Tapi yang kita tahu bersama-sama, tidak ada penderitaan yang akan melebihi kekuatan kita. Amin. Hari ini kita temukan kuncinya saudara. Memastikan kita tetap on fire, bersemangat. Maka penderitaan apapun yang sedang kita hadapi. Yang sedang kita hadapi. Dan ini kalau saya katakan apapun. Bisa penderitaan masalah penyakit, masalah hubungan, masalah keuangan. Masalah apa lagi? Saudara bisa sebutin detail. Masalah apa yang saudara sedang derita saat ini. Sepanjang saya dan Bapak Ibu Saudara bisa memastikan semangatnya ada, antusiasnya ada, rohnya tetap menyala-nyala. Maka tidak ada penderitaan yang tidak bisa saudara tanggung. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dan kita menegaskan lagi, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau ada sesuatu yang perlu saudara jaga di masa pandemi, masa susah seperti ini, yang saudara jagain, jangan sampai patah semangat. Jangan sampai, ya patah semangat kan bahasa yang familiarnya, yang bahasa sehari-harinya. Kalau kita dalami lagi secara rohani, jangan sampai biarkan rohnya padam. Jangan sampai rohnya melempem. Karena begitu patah saudara, sampai Alkitab membuat kalimat pertanyaan, kalimat tanya nih, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan saudara, kalau saudara bergabung dengan satu gereja yang on fire. Saudara punya pendeta yang on fire, kenalan yang on fire. Yang menyala-nyala maksudnya, bisa membangkitkan lagi. Gimana kalau nggak ada? Kalau nggak ada repot. Jadi kalau saudara akan lihat nanti, kita akan nanti lihat, kalau sampai saudara dapatkan orang-orang, iya Pak, selama 3 bulan saya kenal si A, si B, keluarga si A, si B. Kok mereka ambruk ya? Kok mereka kayak hancur sekali? Kayaknya, waduh hancur sekali Pak keluarga mereka dalam 3 bulan ini. Kita temukan kuncinya saudara. Apa yang hilang dari keluarga itu? Saya pastikan, yang hilang pertama kali dari keluarga itu bukan hartanya, bukan kepercayaan, bukan yang lain, yang jasmani yang kelihatan. Yang hilang adalah semangat mereka. Yang hilang adalah rohnya yang menyala-nyala. Saya berdoa sepanjang mereka bisa jaga ini, mereka akan tetap sanggup menanggung penderitaannya ini. Yang percaya katakan amin. Saya nggak pernah curiga dengan Tuhan. Berkali-kali waktu penderitaan itu datang, oh Pak pendeta ngalami penderitaan, oh penderitaan dong. Semua kita manusia biasa, ada penderitaan. Kita jalani hari demi hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, penderitaan itu. Satu yang saya tidak pernah curiga dengan Tuhan, yang saya taruh di hati saya satu, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan itu tidak pernah melebihi kekuatan saya. Saya akan tetap sanggup menanggungnya, saya akan bisa memikulnya dan akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya ini berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita saudara. Lebih meriah lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biar tunjukin kanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Keluar saudara. Biarlah roh. Tunjuk suami istri, anak-anak tunjuk ayo. Sekarang kata biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Ayo, pegang punya katakan. Tak ada banyak kiatlah dan jangan. Ya, pekerjaan bersama. Saudara percaya di balik pandemi. Tanggalkan segala beban. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berlipat. Saudara berlari yuk. Berlari pada tujuan. Panggilan surgawi. Ayo, sama-sama katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Tunjukin dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yes, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani. Sekali tunjukin aja, yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tampilin ayatnya sekali lagi. Ini ayat yang sudah sering kita sudah bedah. Saya ajak saudara pengertian yang lebih dalam tentang ini. Selama ini kita berpikir hanya semangat manusiawi. Hanya antusias. Ayo semangat weh, jangan lesu. Oh bukan. Saya tahu ini bicara tentang roh yang menyala-nyala. Sepanjang roh saudara menyala-nyala, sepanjang saudara ada di dalam Tuhan, maka tidak ada penderitaan yang tidak bisa kita tanggung. Katakan amin. Dan bukan hanya ditanggung, tapi saudara naik sampai keluar sebagai pemenang. Baik, saya melihat ini waktu renung tadi. Ini ya saya tidak membuat perbedaan-perbedaan atau level, tapi minimal secara umum ini tahapan pertama. Sama-sama dengan saya katakan tahapan pertama.
Yang saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai pengerja jemaat, atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini harus kita lulus. Semangatnya, rohnya menyala-nyala supaya penderitaan apapun dapat kita tanggung. Karena kita akan belajar tahapan kedua. Sama-sama dengan saya katakan tahapan kedua. Apa tahapan kedua dari roh yang menyala-nyala? Roma 12 ayat 11. Yuk baca bersama-sama. Baca bersama-sama yuk, Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3, semua baca yuk. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi baca dengan kuat. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini tahapan kedua. Sesudah saudara rohnya menyala-nyala, dapat menanggung penderitaannya, apapun, musim apapun, penderitaan bentuk apapun, saudara tidak pernah menyerah, saudara tetap bisa tanggung dan lewatin itu. Tahapan kedua, roh saudara tetap menyala-nyala, harus naik level. Apa levelnya? Saudara harus mulai rohnya menyala-nyala dan mulai melayani Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan melayani Tuhan. Lebih kuat lagi katakan melayani Tuhan. Kita buka lagi nih, bedah ayat ini. Saudara udah lama tahu. Ini tidak berhenti, ayat ini bicara tentang pendeta, pengerja yang melayani di gereja, pemain-pemain musik yang melayani di gereja. Oh, more than that, lebih daripada itu. Siapapun, ini bukan hanya panggilan kepada hamba-hamba Tuhan, tapi ini panggilan kepada orang percaya. Roh yang menyala-nyala yang Tuhan beri, pertama menanggung penderitaan. Waktu saudara terus tanggung dan keluar sebagai pemenang, saudara akan dibawa lagi, ayo layani Tuhan. Dan dari ayat ini saudara kita dapat mengerti, orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Boleh blok ini dah. Roh yang menyala-nyala, layani Tuhan. Jadi kalau kita bongkar, saya pakai kalimat gini memudahkan kita. Orang-orang itu hanya bisa melayani Tuhan kalau rohnya menyala-nyala. Amin. Kalau kita mau jujur, dari semua hampir sama sih perjalanan kita. Tidak ada yang langsung lahir selain dari anak pendeta langsung melayani. Tapi normalnya itu hampir sama. Dari level jemaat, naik pengerja, terus naik melayani Tuhan. Kita jujur kan? Apa yang membuat orang itu jadi pengen dari sekali seminggu ibadah, mulai datang kebaktian komsel, kebaktian tengah minggu, bahkan mulai terlibat dalam pelayanan satu. Karena waktu jadi level jemaat, dia merasa rohnya menyala-nyala. Terus dan dia ujungnya melayani Tuhan. Jadi hanya roh yang menyala-nyala yang bisa melayani Tuhan. Cilakannya adalah seperti ini saudara. Sudah keburu jadi pelayan Tuhan. Nah ini yang bahaya nih. Sudah keburu melayani di gereja, punya jabatan di gereja. Tidak salah juga kita ngomong nih, kami sebagai pendeta-pendeta gembala tetap. Sudah jadi gembala hamba Tuhan, cilakannya itu. Jabatan pelayanan tetap, tugas pelayanan tetap, tapi rohnya nggak menyala-nyala. Ah, itu repotnya. Pak, jadi masih tetap bisa melayani? Iya, tetap dalam pelayanan. Apapun, worship leader, singer, para pemusik. Ya sekarang para pengerja, semua bentuk pelayanan yang lain lah, semua bentuk pelayanan. Tapi begitu rohnya tidak menyala-nyala, pekerjaan pelayanan tetap itu dia. Saya bisa ngomong dengan tegas, semakin renung sesudah 17 tahun melayani Tuhan, saya boleh mengerti. Iya Pak, mereka masih tetap melayani, tetapi mereka sebenarnya udah gagal melayani Tuhan. Tuhan bukan lagi tuannya yang dia layani. Apabila roh seseorang sudah padam, dia tetap melayani. Yang dilayani melayani gereja, tapi tuannya bukan lagi Tuhan. Berubah, siapa tuannya? Tuannya menjadi dirinya sendiri. Oh itu, semua berpusat kepada dirinya sendiri. Karena udah gak on fire. Yang kedua berpusat kepada orang, berpusat kepada harta, mencari keuntungan, yang gitu-gitu. Nanti akan meleset dari sini. Tidak bisa lagi pure melayani Tuhan. Yang bisa mengerti sampai di sini katakan amin, saudara. Ya, yang melayani mengerti yang saya maksud, karena saudara hampir semua yang melayani melewati ini. Tapi ada beberapa di antara kita ya masa pandemi ini 3 bulan lebih, biarlah ini masa-masa kita berbenah diri. Ini kalau istilah Pak Niko berkata semua diukur di New Dimension ini. Istilah Ibu Christine itu semua diukur, dicek semua nih, dicek nih. Apa motif kita melayani selama ini? Selama ini kita aktif di gereja. Semua jenis-jenis pelayanan kita, motif kita apa?
di masa pandemi diuji semua. Saya berdoa saudara, di masa pandemi ini waktu yang tepat membalikkan kembali roh kita melayani Allah, supaya kita sanggup melayani Tuhan. Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu yang saudara layani adalah Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tujuh kali. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekarang yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tujuh yuk. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin saudara. Saya tahu para pelayan-pelayan Tuhan mengerti apa yang saya maksud nih. Jadi roh kita menyala-nyala, kita sanggup melayani Tuhan. Yang Tuhan kita adalah Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya pelayanan seperti ini yang disukai oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Amin. Sekarang bolehlah di rumah boleh salam lah. Habis itu cuci tangan ya. Salam kiri kanan di rumahnya bilang ini, ayo rohnya menyala-nyala supaya bisa tanggung penderitaan dan layani Tuhan. Ayo salaman saudara. Seberapa yang ada di rumah saudara, saudara lagi ada di mana, salam dah. Amin. Jadi dua nih berkat dari orang yang rohnya menyala-nyala, sanggup menanggung penderitaannya dan kita disanggupkan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara mengerti nggak? Melayani Tuhan itu adalah hal yang paling berharga. Makanya Rasul Paulus ketika dia menasihati para orang-orang yang melayani sebagai diaken, diakonis, pengerja, dia bilang adalah suatu kehormatan diberi kepercayaan melayani Tuhan. Sebenarnya tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Melayani di gereja semua orang memungkinkan. Tapi melayani Tuhan seperti yang ayat ini bilang gak semua. Hanya orang yang punya roh yang menyala-nyala sanggup melayani Tuhan. Amin. Saya tidak bilang saudara semua nanti berubah jadi semua pelayanan enggak. Di rumah saudara melayani Tuhan, dalam pekerjaan saudara melayani Tuhan, hidup saudara, profesi saudara, bisnis saudara. Saudara tahu kenapa saudara harus bekerja, kenapa saudara harus bisnis ini. Oh iya, saya lakukan ini semua seperti untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lewati keluar di pandemi atau di new normal saudara. Sebenarnya kita harus ganti kalimat, keluar dari pandemi. Enggak keluar lagi saudara. Kita sudah selesai pandeminya. Maksudnya masa-masa pandemi yang menakutkan. Kita justru masuk di new normal. Istilah Ibu Christine bagus tadi pagi. Normal tapi baru. Sebenarnya kita sudah masuk hidup normal tapi baru nih. Segala sesuatu punya macam-macam seperti itu. Saya berdoa saudara, pesan Ibu Christine tadi pagi itu bagus. Saya kok kena di hati saya. Iya dia bilang, ayo pemerintah itu dari Tuhan. Apapun yang pemerintah ngomong udah usahakan nurut. Katakan amin. Jangan ngomel saudara, jangan ngomel dan jangan bangkang. Kok kata bangkang gitu ya. Kita ini memang nature bawah alaminya itu selalu mau bangkang ya. Tapi kita cobalah. Amin saudara. Beberapa yang disuruh, yang pertama itu yang paling utama cuci tangan. Ya. Cuci tangan, pakai masker kemana-mana kalau keluar rumah. Terus apalagi social distancing. Physical distancing, hindari kerumunan. Itu semua tadi Ibu Christine tadi pagi jelasin semua ada arti rohaninya tuh. Amin. Dengarin lagi lah, saya tidak ulang khotbahnya. Tapi pesannya paling ini, jangan bangkang ngomel, coba ngikutin protokol. Makanya gereja kita terus mempertimbangkan segala sesuatu untuk memulai ibadah new normal. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Oke, kita akan lanjut beberapa hal lagi. Gini, kita lanjut ya, bergerak ya. Pertanyaannya gini, Pak, gimana caranya Pak untuk mempertahankan saya terus keep on fire? Terus menyala-nyala rohnya. Supaya jangan up and down. Supaya nanti jangan seminggu on fire, minggu berikutnya enggak. Awal bulan on fire, akhir bulan enggak. Nanti semester pertama on fire, semester kedua lempem. Nanti sekian minggu ini on fire, minggu on fire, Senin sampai Sabtu lempem. Gimana caranya supaya terus keep on fire, terus menyala-nyala? Kita akan lihat sama-sama. Dengan cepat saya mau bagikan kepada saudara. Saya sangat diberkati waktu Empower 21 2018 di Jakarta. Pastor Russell Evan, dia buat riset saudara. Jadi memang puji Tuhan dengan nama itu. Dia riset tentang api. Api itu terdiri dari 3 komponen saudara. Saya akan dengan cepat. 3 komponen api. Jadi kalau saudara lihat api itu terdiri dari 3 komponen. Komponen api itu yang pertama adalah panas. Katakan panas. Itu ada panasnya.
Yang kedua adalah O2, katakan O2, oksigen, udara. Jadi dalam api itu ada udara, makanya itu bisa naik. Ada O2. Yang ketiga itu adalah bahan bakar, katakan bahan bakar. Kita ulang ya, api itu terdiri dari 3 komponen, panas, apalagi O2, oksigen, dan juga bahan bakar. Saudara. Katakan amin. Nah kita akan hubungkan sekarang secara rohani. Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa on fire, rohnya menyala-nyala, api Tuhan ada di dalam kita. Sama saudara, harus ada 3 komponen di kita. Komponen yang pertama panas. Panas itu bicara tentang apa? Buka Kisah Rasul 1 ayat 8 dengan cepat. Kisah Rasul 1 ayat 8, baca bersama-sama. Yuk, panas, yang pertama panas saudara. Api itu panas. Oke, buka dengan cepat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Siap-siap ya, kita akan selesaikan ini beberapa. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Blok itu kuasa. Kuasa, power, dunamos. Itu bicara tentang panas. Orang-orang yang diurapi Roh Kudus, kuasa Allah itu panas. Katakan amin. Jadi komponen pertama untuk on fire itu adalah dari Tuhan, yaitu Tuhan berikan kuasa panas. Saya nggak tahu apakah riset saya ini benar, saudara. Semenjak saya jadi pendeta di karismatik, saudara, berkali-kali ya memang beberapa kali di tempat yang cukup panas ruangannya, tapi pernah sekali juga di salah satu gedung lah. Saya khotbah itu di samping AC, AC-nya dingin, semua orang menggigil. Tapi kok rasanya saya kok tetap keringat ya kalau khotbah. Saya pikir itu hanya sifat natural, baru sekarang ini baru mengerti. Apakah itu kayak, oh saya ini panas terus. Oh saya tahu, apalagi dalam pengurapan tertentu ini keringat pasti turun. Sedingin apapun pasti keringat turun, panas. Apalagi firman yang penuh kuasa, lepasin pengurapan itu rasa panas. Katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan komponen panas dari Tuhan. Itu kuasa. Amin. Yang kedua udara. Apa nih arti ruang dan udara? Buka sama-sama Kejadian 2 ayat 7. Baca sama-sama yuk. Kejadian 2 ayat 7 kita baca yuk. Dengan suara yang keras baca yuk. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup. Itu blok itu. Menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Semua manusia, apalagi yang sudah lahir baru, bahwa udara itu, napas hidup itu dari Tuhan. Manusia itu hidup karena Tuhan menghembuskan napasnya, yaitu O2, komponen yang kita butuhkan ini. Katakan amin saudara. Jadi O2, udara itu oksigen yang kita dari komponen itu dari Tuhan. Katakan amin saudara. Sama-sama dengan saya katakan O2 atau katakan oksigen itu Tuhan yang berikan. Katakan amin. Oke, baik. Yang ketiga supaya jangan cepat. Jadi panas dan O2 itu dari Tuhan. Apa bahan ketiga itu full? Apa namanya? Bahan bakar. Bahan bakar itu secara rohani, ya ini yang disampaikan oleh Pastor Russell Van. Itu adalah bicara tentang rasa lapar. Sama-sama dengan saya katakan rasa lapar. Rasa lapar akan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Nah ini nih. Kerinduan akan Tuhan. Rasa lapar. Dan rasa lapar itu adalah bagian kita saudara. Jadi kalau saudara lihat nih. Saudara jangankan gak usah jauh-jauh. Pribadi lepas pribadi coba. Saya juga ini. Iya. Mulai kapan saya mengerti tentang on fire? Semenjak saya kenal gereja karismatik. Karena gini, O2 dan rasa panas itu sampai detik ini tidak pernah kurang-kurangnya diberikan oleh Tuhan. Gak pernah kurang. Dan saya mau kasih tahu kabar baik dari mimbar ini. Tuhan tidak pernah berhenti dari mulai kisah para rasul. Yesus naik ke surga sampai detik ini. Tidak pernah berhenti mencurahkan kuasa yaitu panas. Dan juga napas Allah yaitu O2. Yang percaya katakan amin saudara. Bagian kita. Orang-orang yang mengerti ini akan tiba-tiba on fire. Saya masih ingat itu. Awal-awal saya pertama kasih mula-mula. Iya.
Yang ada pada saya itu adalah rasa lapar dan haus. Pak, apa itu rasa lapar dan haus? Kita pakai bahasa ini. Kerinduan akan Tuhan. Rindu. Kerinduan akan Tuhan. Oh iya benar ya. Kasih mula-mula. Bangun tidur. Oh kita pengen langsung doa. Pengen baca Alkitab. Kapan lagi ya hari Minggu ya. Kapan lagi kebaktian tengah minggu ya. Ada kerinduan. Orang-orang yang punya rasa lapar akan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan selalu on fire. Yang mengerti sampai di sini katakan amin saudara. Amin. Saya mau kasih garis bawahi dulu. Jadi kalau kita mau mempertahankan on fire. Tetap on fire di hadapan Tuhan. Percayalah, untuk panas dan O2 oksigen ini tidak usah pusing. Itu bagian Tuhan. Itu tidak pernah kurang-kurang Tuhan beri. Tapi yang masalah adalah rasa lapar kita akan Tuhan. Wow, ini waktu dia riset saya mengerti iya. Dia bilang gini, Amerika pernah mengalami kebangunan rohani yang besar. Korea Selatan pernah mengalami kebangunan rohani yang besar. Wales, Toronto, semua kota-kota disebut yang mengalami pengalaman sampai di jalan-jalan terjadi pertobatan. Wow itu puluhan ratusan ribu orang ini. Tapi kalau kita cek sekarang kota-kota ya, kalau di Indonesia ada yang dimana namanya di Soe, pernah itu terjadi revival. Tapi ketika disurvei ulang beberapa kota-kota itu, kok tidak lagi mengalami revival seperti yang dulu-dulu. Kok jadi kayak melempem. Apa yang hilang dari mereka? Jadi kalau kita melihat sebuah kebangunan rohani itu tiba-tiba hilang, bukan dari pihak Tuhan, bukan karena Tuhan tidak lagi mencurahkan panas dan api, tapi apa yang hilang? Yang hilang adalah dari manusianya, orang-orangnya, rasa lapar dan haus akan Tuhan yang menghilang. Habis saudara. Ya banyak faktor memang, banyak faktor. Saya tidak bahas faktor, tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara mempertahankan rasa lapar dan haus. Itu yang hilang. Begitu rasa lapar dan haus akan Tuhan dari manusia hilang, maka panas dan O2 yang terus Tuhan curahkan tidak lagi membuat menyala. Fire on fire lagi. Ya, terjadi jadi biasa-biasa. Semua kekristenan jadi biasa. Saya berdoa saudara, mengakhiri semester pertama ini di bulan 6, masuk semester kedua, saya dan Bapak Ibu Saudara sekali lagi akan Tuhan berikan on fire. Katakan amin. Yang mengerti sampai di sini berikan dulu tepuk tangan yang meriah yuk. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Naikkan pujian ini bagai Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku dalam rumah. Inilah hidup di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak. Mari angkat tanganmu, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus. Sempurnakan dalam setiap jalanku, muliakan nama. Oke baik, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang gini, pertanyaannya gini. Ya sekarang saya mengerti Pak. Pertanyaannya gini. Jadi kalau ada yang perlu kita jaga supaya kita tetap on fire itu, yang perlu kita jaga adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rinduan. Oke, dengan cepat. Saya renung ini cukup lama, saya renung tentang rasa lapar. Bagaimana cara menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan saudara. Saya temukan itu minimal 4 dengan cepat ya. Bapak Ibu boleh nggak catat di rumah ya. Nah, catat di rumah dah. Buat catatan masing-masing di handphone juga boleh. Kalau di handphone, Pak aku nggak sempat nyatat, udah nanti putar ulang lagi rekaman ini. Oke, yang pertama bagaimana cara lapar? Orang yang lapar dan haus akan bekerja normal. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara harus menjaga tetap dalam keadaan sehat saudara. Katakan dalam keadaan sehat. Karena orang yang sehat
rasa lapar dan hausnya bekerja normal. Saudara coba lihat, kita lagi makan tanya, kenapa kamu gak ikut makan? Aku lagi gak enak badan nih, berkurang rasa lapar dan haus. Jadi orang yang mulai sakit, itu rasa lapar dan hausnya mulai berkurang. Apalagi Pak, apalagi orang yang sudah mati. Orang yang mati mah gak lapar lagi saudara. Makanya saudara bahaya nih, Pak, aku kayaknya sudah setahun Pak, gak ada lagi rasa lapar dan haus akan Tuhan. Wah, jangan-jangan rohnya mati ini. Oh iya Pak, aku sudah mulai rasa lapar hausnya berkurang nih. Iya, jangan-jangan sakit. Jadi saudara harus pastikan itu sehat. Sehat nih rohnya. Katakan amin. Pak, gimana cara sehatnya? Gini, sehat itu apalagi sekarang di masa pandemi, kita new normal itu adalah belajar sehat saudara. Pastikan saudara tidak menyimpan sakit hati. Karena kalau kita katakan sehat rohani, masalah sehat hati. Tidak ada sakit hati dan keponakan-keponakannya di sana. Tahu keponakan sakit hati? Sakit hati, iri hati, panas hati, dengki, semualah di situ. Yang pokoknya panas hati, kecil hati, yang gitu-gitu. Semua di situ. Saya berdoa cek hatinya saudara. Di masa pandemi ini ya sudahlah, orang sepelekan kita, mandang hina, hianatin dan sebagainya, kita disakiti. Secepatnya cepat ampuni. Katakan amin. Jangan lama-lama, pastikan sehat. Gak apa-apa, apalagi di masa gini orang udah bilang kok manusia zaman itu akan mementingkan diri sendiri, mencintai uang. Orang jangan cepat sakit hati. Kalaupun kita sakit hati, sakit Pak, cepat doa minta pertolongan Roh Kudus, cepat-cepat selesaikan. Katakan amin saudara. Jadi yang sakit masalah hati, selesaikan cepat. Masalah hubungan nih, selesaikan cepat. Kalau memang ini WA minta ampun, siapa Pak yang duluan minta maaf Pak? Udahlah, yang mengerti firman dia yang duluan minta maaf. Karena minta maaf, udah selesai, udahlah. Terserah dia mau lepaskan pengampunan atau diampuni kita atau enggak. Yang penting bagian kita jaga rohnya sehat. Katakan amin. Roh yang sehat itu apa yang membuat sakit? Yaitu dosa. Dosa itu kayak virus tuh. Jagain ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Bahkan jangan hidup dalam dosa. Kita ini bukan pendosa. Tapi kita masih bisa buat dosa. Karena kita tidak ada yang kebal dosa. Tapi jangan jadi pendosa. Pendosa itu memang udah dosa. Udah tahu dosa dilakuin terus. Kalau jatuh dosa cepat-cepat bangkit bertobat saudara. Akui di hadapan Tuhan. Kalau terus berkali-kali jatuh dalam masalah, memang butuh harus diakui kepada manusia. Itu mungkin kaper rohani saudara. Pemimpin hanya satu aja, gak usah banyak-banyak dosa ini. Akui dan minta didoakan supaya menang. Katakan amin. Jaga hatinya tidak sakit dan sebagainya. Dan juga yang kedua, jaga jangan masuk virus dosa saudara. Semua itu penyakit semua. Dan saudara pastikan sehat. Kalau orang sehat, rasa lapar dan hausnya akan normal. Katakan amin saudara. Amin. Coba lihat orang-orang sehat kiri kanannya ya. Orang sehat kiri kanannya itu rasa laparnya normal. Amin. Yang di depan ini normal saudara. Saya sehat saudara. Makanya naik nih badan. Ya tim pemusik ini naik semua. Sehat. Makanya normal saudara. Amin. Yang mengerti ini katakan amin. Yang kedua dengan cepat. Bagaimana Pak cara menjaga rasa lapar dan haus? Yang kedua, Amsal 16 ayat 26. Saya tidak baca lagi gini. Rasa lapar itu bekerja bagi orang-orang yang bekerja. Ayo kerja. Jangan tidur-tiduran saudara. Katakan amin. Karena ini perkara rohani, kita kan mau jaga on fire rohnya nih. Ayo jangan hidup untuk diri sendiri, tapi bekerja untuk Tuhan. Mana nih waktu saudara? Memang kita terbatas masalah keluarnya sih yang normal. Tapi kan medsos ya. Amsal 16 ayat 26. Rasa lapar itu bekerja bagi orang-orang yang bekerja. Kerja buat Tuhan. Lakukan saudara. Nabur saudara. Amin. Taruh di medsos status apa ini. Dapat poin apa. Yang gini. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Karena mulutnya memaksa dia. Amin. Kalau saudara, iya Pak, ngapo aku dulu on fire pas sekarang kurang baik. Iyalah gak mau melayani Tuhan. Apalagi mundur dari pelayanan, apalagi skors diri sendiri dari pelayanan. Mundur sak sukanya, ya gak mungkin on fire, gak mungkin. Hanya orang yang melayani, yang mau kerja untuk Tuhan, tetap on fire tuh. Katakan amin. Rasa lapar saudara normal, saudara kan terus cari Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Boleh tos kiri kanannya katakan on fire. Amin saudara, on fire. Ya bekerja ya, melayani terus saudara. Amin. Pakai istilah itu, sekali melayani seumur hidup tetap melayani. Tidak ada no turning back. Patahkan gigi mundur, patahkan udah maju terus, maju terus. Amin. Gigi satu mungkin agak berat, turunlah.
sempat gigi 3 turun gigi 2 be. Jangan sampai mundur. Tetap saudara. Katakan amin saudara. Mungkin speednya dikurangi tapi tidak mundur. Mungkin sudah sempat 3 atau 4 turun ke 3, 2. Atau mungkin sampai 1. Tapi jangan sampai mundur. Terus yang mengerti katakan selama saudara bekerja untuk Tuhan. Rasa laparnya akan normal. Yang mengerti ini katakan amin. Yang ketiga Pak. Bagaimana cara menjaga rasa lapar dan haus? Saudara boleh tanya saya, tanya orang-orang yang gemuk saudara. Ya, Waktu kecil SD, jujur saudara, ini jujur. Saya itu percaya sama om-om, tante-tante. Saya lihat yang gemuk-gemuk dia bilang, aku itu makannya sedikit loh dia bilang. Saya itu percaya waktu SD. Oh iya ya tante ini makan dikit tapi gemuk ya. Iya mungkin angin kali ya. Dulu saya percaya dengan lugu polosnya iya tante ini makan dikit tapi gemuk. Tapi sesudah saya beranjak SMA, saya mulai mengerti cara namanya makan, menikmati makanan. Karena saya dulu kurus, ternyata saya baru mengerti waktu saya gemuk. Oh ternyata tidak ada orang yang gemuk yang makannya sedikit. Percaya sama saya. Katakan amin. Mana ada? Nggak ada, itu bohong. Kalau ada anak-anak yang dengar yang selama ini percaya makan dikit gemuk, itu bohong. Amin. Orang yang gemuk pasti makan. Lihat, tanya orang-orang gemuk, tanya saya nih. Bagaimana cara rasa lapar kita bekerja? Makan terus, ya nggak Kiki? Ya, makan terus. Baru makan nasi ngemil lagi ya. Baru makan nasi ngemil. Tambah makan tambah lapar. Makan. Tanya lah orang-orang gemuk. Ya lah Hansen ya. Saya sebut nama-nama tim ini dah. Pak Ferdi senyum-senyumnya sama lah kita. Amin saudara. Makin makan makin lapar. Apa arti rohaninya gini? Karena ini masalah rohani, saya dorong saudara ayo banyak makan. Kan ini waktu banyak nih. Selama ini saudara hanya 1 pasal sehari makan firman. Tambahin dong. Tambahin 2 pasal, 3 pasal, 5 pasal sehari. Tambahin makannya. Selama ini doa karena sibuknya itu cuma 10-15 menit. Tambahin jam doanya. Bisa 30 menit, bisa sejam. Yang mengerti katakan amin. Semakin banyak saudara makan halal rohani. Makan firman banyak-banyak. Rasa lapar saudara akan bekerja dengan normal. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Yang terakhir bagaimana cara menjaga rasa lapar. Yang terakhir ini. Yang terakhir menjaga rasa lapar itu. Cara keempat adalah saudara berpuasa. Dengan sengaja membuat lapar tubuh ini. Jiwa ini dibuat lapar. Puasa saudara. Gereja kita GB House Sumsel ini menjadi gereja yang tetap komitmen. Semester pertama di Januari kita puasa. Untuk sekarang dan ke depan saudara pokoknya kita semester pertama akan puasa 40 hari. Semester kedua nanti tanggal 1 Juli sampai 9 Agustus kita akan puasa 40 hari. Katakan amin, komitlah. Ya kalau rayon 3 Pak Niko tambahin lagi itu tambahin lagi. Untuk semester pertama aja kita sudah puasa 100 hari saudara. Plus 100 hari. Karena memang ini pergumulannya luar biasa. Puji Tuhan kita sudah selesaikan semester pertama. Nanti tanggal 1 Juli sampai 9 Agustus kita puasa lagi 40 hari. Tidak ada lagi 19 hari, tidak lagi 21. Semuanya puasa Yesus 40 hari. Yang percaya katakan amin. Dengan berpuasa kita dengan sengaja membuat lapar tubuh kita. Jiwa kita lapar. Supaya roh kita mudah ketemu Tuhan. Katakan amin saudara. Tiba-tiba waktu jasmani kita lapar, maka roh kita juga jadi ikut lapar. Makanya ada firman Tuhan berkata, jenis ini tidak bisa hanya doa biasa, tapi tambahin dengan puasa. Apalagi beberapa di antara kita, iya Pak Roy, Bapak khotbah gini saya ngerti Pak. Selama ini Pak, saya sudah hilang rasa lapar dan hausnya. Mungkin beberapa di antara kita udah sakit rohnya. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah parah Pak, aku bukan lagi hilang Pak, tapi bukan hanya sekedar berkurang rasa laparnya. Kayaknya udah lama tuh Pak. Saya gak pernah doa pribadi lagi. Saya gak pernah dengan pribadi lagi baca Alkitab. Wah jangan-jangan sudah mati rohaninya. Saya berdoa saudara. Melalui kesempatan ini nanti ada waktu puasa. Ayo puasa. Nanti tanggal 1 Juli sampai 9 Agustus 40 hari kita akan puasa. Ikut bersama-sama. Karena kadang puasa korporat itu lebih memudahkan kita. Nanti yang kuat sampai jam 12 siang.
Nanti yang kuat ada yang puasa cairan, silakan saudara. Sesuai komitmen masing-masing. Berpuasa, waktu kita berpuasa roh kita akan lapar. Dan kita akan kembali lagi haus dan rindu akan Tuhan. Dan waktu haus dan rindu akan Tuhan, maka kita akan on fire. Yang percaya katakan amin. Saya simpulkan dan kita akan berdoa. Di minggu terakhir semester kedua ini saudara, saya kasih judul keep on fire, terus menyala-nyala. Karena kalau roh kita menyala-nyala, kita akan sanggup menanggung penderitaan kita. Dan kita akan bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Kita bisa on fire karena rasa lapar dan haus kita ada. Kerinduan akan Tuhan. Memang ini jadi kalau kita sudah nggak haus dan lapar akan Tuhan, ini pasti ada sesuatu. Cek. Yang pertama itu bagaimana, sehat gak manusia rohani kita. Kalau sakit cepat-cepat minta ampun karena dosa, bertobat. Karena sakit hati, ayo selesaikan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah mulai mundur dari pelayanan, sudah tidak lagi taruh hati atas pelayanan, balik lagi, ayo kembali lagi. Ya sudah mulai putuskan, udahlah aku gak mau melayani. Nanti pandemi selesai aku udah mau lagi disebut pengerja, yang gitu-gitu, udah bertobatlah kita. Nanti hilang rasa laparnya. Yang ketiga, kita sudah mulai kurang doanya, baca Alkitabnya, tingkatin lagi. Bahkan kalau sudah semua waktunya berpuasa, ayo ambil keputusan puasa pribadi sebelum nanti kita puasa bersama-sama. Yang mengerti ini katakan amin. Kalau ini ada rasa laparnya sudah sehat, maka kita akan on fire. Saya ulang lagi, kita akan sanggup menanggung penderitaan kita dan kita akan sanggup melayani Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bangkit berdiri saudara bersama-sama. Sampai generasiku di